Mengejutkan, Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia resmi panggil 15 pemain Timnas Voli Putri Indonesia. Auto bikin shock penggemar voli Indonesia, Megawati Hangestri tidak ada di daftar skuad Timnas Voli. Dia menolak untuk perkuat Timnas. Pengakuan mengejutkan pelatih Timnas usai Megawati tolak panggilan Timnas. Kita tidak bisa memaksa. Bikin geger manajemen Timnas Voli Putri Indonesia, ternyata Megawati Hangestri ternyata punya beberapa penolakan untuk tidak perkuat skuad. Kabar terbaru datang dari Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia, kini resmi merilis 15 daftar pemain yang dipanggil untuk memperkuat Timnas Voli Putri Indonesia, dalam 2 ajang besar yang akan digelar beruntun tahun ini. AFC Women's Volleyball Nation Cup 2025 di Hanau serta Women's Wi-Fi League 2025 yang akan berlangsung di Vietnam dan Thailand. Namun di tengah ramai pemanggilan skuad nasional, publik dikejutkan oleh satu kabar besar. Ada pemain andalan yang menolak untuk perkuat Timnas. Megawati Hangestri Pertiwi, bintang sekaligus simbol voli putri Indonesia tidak mau dipanggil dan memperkuat Timnas dalam 2 laga besar tersebut. Megawati Hangestri yang baru saja menyelesaikan musim cemerlangnya bersama Red Sparks di Liga Korea Selatan dan juga di Proliga bersama Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia secara tegas menolak untuk bergabung dengan Timnas kali ini. Jelas ada alasan tersendiri kenapa Megawati menolak gabung skuad Timnas. Penolakan tersebut disampaikan melalui agennya kepada PVC hanya beberapa jam setelah daftar nama diumumkan. Jelas sekali para fans seluruh Indonesia seperti kecewa, tapi juga semua tahu kondisi Megawati bagaimana. Saya menghormati panggilan Timnas, tapi saya memilih untuk tidak bergabung. Ini keputusan yang sudah saya pikirkan dengan sangat matang. Semua untuk kebaikan bersama, dan yang paling penting adalah soal kebugaran dan stamina. Kita tahu Megawati sendiri merasa kecewa dengan kurangnya transparansi dan profesionalisme Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia dalam pengelolaan program tim nasional. Kurangnya transparansi dalam tim, itu adalah kelemahan kita. Disebutkan pula bahwa bintang berusia 25 tahun itu ingin berfokus pada pemulihan dan persiapan musim depan di Liga Eropa, tepatnya Turki. Jangan sampai musim baru datang, saya belum pulih 100%. Namun pelatih Timnas Indonesia Sugiyama Marcos memilih untuk menanggapi dengan kepala dingin dan penuh respek. Itu hak dia. Saya sangat menghargai keputusannya. Kita juga tidak bisa memaksa pemain untuk membela Timnas kita. Kalau sudah kita konfirmasi dan ternyata tidak mau, ya bagaimana lagi? Pelatih berdarah Jepang Brazil itu menegaskan bahwa setiap pemain memiliki dinamika dan pertimbangan pribadi yang harus dihormati. Jelas kita tahu Megawati, tidak mungkin Mega menolak untuk perkuat Timnas tanpa ada alasan yang pasti. Kami selalu ingin yang terbaik untuk tim, tapi kami juga memahami bahwa ada hal-hal di luar lapangan yang tak bisa kami paksakan. Semua itu adalah hal pemain. Seorang pemain juga punya manajer, yang bisa untuk memberi pertimbangan soal kondisi pemain. Megawati adalah atlet luar biasa. Kami akan terus membuka pintu untuknya kapanpun ia siap kembali. Kalau tiba-tiba Megawati berubah pikiran, kita siap untuk menerima dengan tangan terbuka. Kabar penolakan Megawati langsung menimbulkan kehebohan. Di media sosial sangat santer sekali, respect Megatron. Fans jelas sangat mendukung apapun yang diputuskan oleh Megawati. Jelas penolakan Megawati untuk perkuat Timnas ini sebagai tanda bahaya serius untuk Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia. Kita tidak bisa terus bergantung pada semangat nasionalisme pemain tanpa memberikan jaminan profesionalisme yang setara. Kita juga harus memperhatikan kepentingan dan keprofesionalan pemain kita. Seorang pemain pasti menunjukkan dedikasinya yang totalitas ke bangsanya sendiri. Tapi kadang finansial pemain tidak terlalu diperhatikan. Megawati sendiri adalah salah satu pemain yang mewakili pemain elit dan menelan kekecewaan ketika tidak menunjukkan dedikasi yang kuat, akan tetapi tidak dibalas dengan apresiasi yang signifikan. Ketua Umum Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia, Bapak Imam Sujarwo menyatakan bahwa pihaknya sangat menghormati keputusan Megawati. Kita sangat menghargai para pemain kita. PBVSI tidak akan memaksa siapapun. Kami menghormati keputusan Megawati, tapi kami juga punya misi negara yang harus tetap dijalankan. Bukan berarti tanpa Mega semua akan terhenti. Kita akan terus berjalan mengarungi perjalanan untuk menghancurkan musuh-musuh lawan kita. Sangat jelas ada sedikit kekecewaan dari federasi yang mengandalkan Megawati sebagai tulang punggung dalam 2 turnamen penting tersebut. Kita memang sangat mengandalkan Megawati, akan tetapi mau bagaimana lagi? Pasalnya, AFC Women's Nation Cup merupakan ajang bergengsi yang mempertemukan tim-tim kuat Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Cina, dan Thailand. Kalau kita tidak bisa menembus semifinal, apalagi tidak ikut serta, harga diri bangsa yang akan menjadi taruhannya. Selain itu,
CV League 2025 adalah ajang bergengsi regional di mana Indonesia masih belum mampu menaklukkan dominasi Thailand dan Vietnam. Ini menjadi pekerjaan rumah buat kita. Bagaimana caranya agar bisa menaklukkan Thailand dan Vietnam? Meski banyak pihak kecewa, tak sedikit pula yang memahami sikap Megawati. Semua tahu kondisi Megawati setelah dari Korea. Walaupun sempat perkuat Gresik Petrokimia di semifinal Proliga, akan tetapi kondisi Megawati belum fit 100%. Makanya pelatih Jiang Ji tidak menurunkan Megawati di awal-awal, dan tidak penuh waktu memperkuat tim. Jelas sekali ini merupakan ujian terbesar Timnas Voli Putri Indonesia dalam menghadapi dua ajang laga besar tahun ini tanpa Megawati. Tak hanya secara teknis, tetapi juga dalam membangun ulang kepercayaan para atlet papan atas terhadap sistem olahraga nasional. Sebanyak 15 nama diumumkan yang akan menjadi skuad senior Timnas Voli Putri Indonesia, jelas tanpa Megawati di dalamnya. Memang sementara ini belum ada yang menyamai prestasi Mega dalam skuad Timnas Voli Putri, akan tetapi kita tetap optimis bisa tampil apik dalam dua laga tersebut nanti. Publik juga dikejutkan lagi karena ada dua pemain terbaik yang tak masuk ke dalam skuad Timnas. Pemain yang dimaksud adalah Junaida Santi dan Wilda Siti Nurfadilah Sugandi. Junaida Santi merupakan pemain yang menyabet penghargaan terbaik pada Proliga 2025. Atlet yang belum genap 18 tahun itu berhasil mengantarkan tim Jakarta Pertamina Enduro menjadi juara setelah 7 tahun. Jelas ini adalah prestasi yang sangat apik untuk Santi, apalagi pemain masih sangat muda, sudah bisa mengantarkan timnya untuk menjuarai Proliga musim ini. Adapun Wilda merupakan middle blocker terbaik yang dimiliki Indonesia. Wilda merupakan pemain yang meraih 3 gelar juara Proliga dalam 3 edisi berturut-turut yakni 2022 sampai 2023 Bandung BJB Tanda Mata dan 2024 Jakarta BIN. Wilda juga salah satu pemain timnas terbaik yang dimiliki oleh Indonesia. Prestasinya tidak kalah dengan Megawati, hanya saja Wilda belum pernah main di luar negeri. Alasannya diketahui bahwa Junaida Santi sudah memiliki agenda pemusatan latihan bersama skuad Timnas Voli Putri U21. Indonesia akan tampil sebagai tuan rumah pada ajang kejuaraan dunia voli U21 di Surabaya pada bulan Agustus mendatang. Junaida akan bergabung ke pemusatan latihan bersama Zahwa Aliyah Jasmine yang merupakan libero terbaik Proliga 2025 dan Chelsea Berliana middle blocker terbaik Proliga 2025. Dengan alasan itu, semua fans dan publik Indonesia pasti bisa menerima dengan lapang dada. Adapun Wilda sendiri memang sudah menyatakan pensiun dari Timnas Voli Putri Indonesia. Penampilan terakhirnya adalah pada ajang CV League tahun lalu. Makanya pada laga Proliga tahun ini, Wilda kelihatan tidak nampak, karena memang sudah pensiun. Salah satu kejutan terbesar dalam susunan tim wanita Indonesia adalah absennya talenta muda terbaik tanah air Junaida Santi. Bloker tengah bola voli terbaik tanah air, Wilda Siti Nurfadilah juga tak masuk dalam daftar. Ya jelas, karena keduanya punya alasan tersendiri, yang skuad timnas saja tidak bisa memaksakan kehendaknya. Skuad Timnas Voli Putri Indonesia, walaupun tanda Santi dan Megawati, semoga bisa dan memperoleh hasil yang memuaskan nanti ketika berlaga di ajang yang bergengsi tahun ini. Bikin geger manajemen Timnas Voli Putri Indonesia, ternyata Megawati Hangestri ternyata punya beberapa penolakan untuk tidak perkuat skuad. Megawati sendiri tidak mau fokus pada satu ajang saja. Kalau bisa keduanya kenapa tidak? Sebenarnya manajemen timnas sendiri tidak ingin terlalu memberatkan Megawati. Boleh kok main di salah satunya saja, karena skuad timnas tahu kondisi fisik yang belum fit 100%. Megawati sendiri merasa tidak ingin pilih kasih dengan turnamen yang satu dengan yang lainnya. Komitmen Mega ke timnas memang tidak bisa diragukan lagi, daripada nanti terlalu capek. Mending saya tidak ikut keduanya saja. Mega juga berkata, saya nggak mau hanya dijadikan ikon semata. Bisa diibaratkan hanya sebagai pemain pajangan di bangku cadangan. Kita tahu dengan popularitas yang Megawati punya sekarang, wajar sekali kalau manajemen ingin memanfaatkan Mega sebagai wajah timnas. Tapi Mega menolak kalau hanya jadi pajangan saja. Dia keberatan kalau cuma dimanfaatkan sebagai wajah timnas tanpa peran nyata dalam strategi timnas. Kita tahu Mega bukan karakter pemain yang seperti itu. Mega itu ingin dianggap sebagai pemain utuh yang punya kontribusi besar di lapangan. Bukan hanya sebagai maskot berjalan seperti baleho yang mampang di pinggir jalan saja. Sikap Megawati perlu kita apresiasi, dan sangat respek sekali. Ibarat kata, bukan tanpa alasan Mega menolak untuk jadi sekedar alat marketing saja, dan jelas Megawati lebih milih fokus ke performa di lapangan. Dia mau membuktikan kalau dia layak dapat peran utama bukan karena popularitasnya semata, tapi karena memang skillnya yang berkualitas ketika tampil di lapangan. Mega juga tegas bilang, saya tidak mau ditekan main meski cedera ringan. Karena Megawati sadar dirinya sangat krusial berperan di timnas. Jadi walaupun lagi cedera walaupun ringan, tetap dipaksa untuk bermain.
Tapi Mega dengan berani menolak konsep ini, dia bilang hanya ingin main kalau kondisinya benar-benar fit. Meski banyak yang menganggap bahwa cederanya cuma ringan. Mega itu perfeksionis. Dia tidak mau main kalau tidak bisa berperan 100% dalam tim. Lebih baik istirahat sampai benar-benar fit dan bisa memberi performa maksimal. Daripada memaksakan main tapi malah jadi beban tim. Jelas sebagai penggemar sekaligus fans Megawati, pasti ingin melihat Megawati tampil maksimal di tengah lapangan bersama timnya. Tapi kalau keadaannya seperti ini, mau bagaimana lagi, tidak bisa diaksakan. Kalau kondisi pemain sudah jelas belum pulih 100%, tapi tetap dipaksakan bermain, nanti pasti cederanya tambah parah. Dan yang rugi ujung-ujungnya kita-kita juga. Tapi manajemen tim sempat merasa jengkel juga karena mereka udah mempromosikan Mega bakal main. Tapi apalah daya, ternyata dia menolak karena alasan cedera ringan. Manajemen timnas juga tidak bisa memaksakan kehendak terlalu jauh. Mega juga tidak mau kalau hanya mementingkan target pribadinya sendiri. Karena chemistry dalam suatu tim sangatlah penting. Kalau salah satu pemainnya nggak totalitas, otomatis menjadikan konsentrasi tidak fokus. Pasti ada efek tersendiri bagi tim untuk kedepannya. Megawati tetap memikirkan masa depan timnas Indonesia. Tidak hanya mementingkan karirnya sendiri. Kalau aku egois, aku akan hajar semua itu 2 ajang bergengsi tahun ini. Tidak memikirkan nanti maksimal atau tidaknya, yang penting aku ikut gabung saja. Tapi Megawati tidak seperti itu, mending saya tidak ikut dulu daripada membebani timnas voli putri Indonesia dan manajemen.